Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Natural Language Processing dan yang saya cintai serta banggakan teman-teman yang menonton presentasi dari hasil evaluasi tahap akhir mata kuliah Natural Language Processing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarah Mutakin, NIM 1207016041. Di mana alur pemaparan dari presentasi kali ini, yang pertama kita akan membahas bentuk data dan free processing. Yang kedua kita akan membahas RNN atau Recurrent Neural Network sebagai classifier. Yang ketiga kita akan membahas tentang proses membangun model untuk mentrain data menggunakan ALEN. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang cara membuat sistem deteksi bahasa. Yang pertama, bentuk data dan preprocessing, di mana sentence classification adalah sebuah tugas dalam memproses bahasa alami atau natural language processing yang bertujuan untuk mengklasifikasi kalimat-kalimat dalam beberapa kategori atau label yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, kita dapat menggunakan sentence classification untuk mengklasifikasi apakah sebuah kalimat adalah sebuah pertanyaan, pernyataan, ataupun perintah. Ini merupakan menurut Hagiwara dalam bukunya yang berjudul Natural Language Processing pada tahun 2021. Nah, alur penjelasan sentence classification meliputi bentuk data dan preprocessing sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk data, di mana bentuk data ini digunakan dalam sentence classification biasanya sebagai kumpulan kalimat atau teks yang telah diberikan label atau kategori tertentu, di mana setiap kalimat dalam data akan memberikan label atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Data ini biasanya terdiri dari pasangan kalimat dan label, di mana setiap pasangan ini mewakili satu contoh untuk proses pelatihan atau evaluasi. Nah, yang kedua ada free processing, di mana free processing ini bertujuan untuk membersihkan dan mengubah teks mentah menjadi format yang lebih terstruktur sehingga data dapat diproses dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam pre-processing ini, yang pertama ada tokenisasi, di mana tokenisasi ini merupakan sebuah pemecahan teks menjadi unit-unit yang lebih sederhana seperti kata atau token. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti pemisahan berdasarkan spasi atau penggunaan algoritma pemisahan kata. Yang kedua ada normalisasi, di mana normalisasi ini sebuah perubahan teks yang menjadi bentuk standar. Misalnya mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau menggantikan kontraksi kata seperti don't menjadi donut. Nah, yang ketiga ada penghapusan karakter khusus, yang dimana menghilangkan karakter yang tidak relevan atau karakter khusus seperti tanda baca, simbol, dan angka. Yang keempat ada storefront removal. Nah, dimana storefront removal ini merupakan sebuah penghapusan kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting seperti kata hubung, dan, atau, dari, dan lain-lain. Yang kelima ada streaming atau lematisasi, di mana ini merupakan perubahan kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Streaming menghapus imbuhan kata, misalnya bermain menjadi main. Nah, sementara lematisasi mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar yang sesuai, misalnya bermain menjadi main. Yang terakhir ada pembentukan fitur, di mana pembentukan fitur ini mengubah kata-kata menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti bag of word atau BOW atau word embedding. Nah, seperti word fake atau bluff. Nah, setelah melalui tahap pre-processing, data akan siap untuk diproses dengan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning
dengan teknik klasifikasi lainnya. Nah, data tersebut dapat dibagi menjadi data pelatihan dan data evaluasi untuk melatih serta menguji model klasifikasi yang akan digunakan. Adapun ilustrasi gambar dari memproses data, yaitu yang pertama ada input data, kita input semuanya kata-kata atau word-nya. Yang kedua ada proses, di mana memproses semua kata-kata. Yang terakhir ada output, sehingga muncullah hasil-hasil dari permintaan user. Nah, yang kedua RNN atau Recurrent Neural Network sebagai classifier. Nah, Signal Classification menggunakan RNN sebagai classifier. Ini merupakan sebuah pendekatan yang populer dalam memproses bahasa alami, atau RNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang dirancang khusus untuk mengolah data sequence seperti teks atau kalimat. Nah, adapun tahapan-tahapan yang dijelaskan tentang penggunaan RNN sebagai classifier dalam sentence classification. Yang pertama ada data preparation. Nah, data preparation ini merupakan data dan labelnya yang disiapkan setiap kalimat direpresentasikan dalam bentuk numerik menggunakan metode seperti word embedding yang mengkonversi kata-kata menjadi vektor-vektor angka. Nah, label juga diubah menjadi representasi numerik, misalnya dengan menggunakan one hot encoding, di mana setiap label direpresentasikan sebagai vektor biner. Yang kedua ada pembentukan model RNN. Nah, di mana arsitektur RNN ini seperti long short term memory atau LSTM, atau juga Getter Recurrent Unit atau GRU yang dipilih sebagai model untuk sentence classification. Nah, RNN ini memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memperbarui informasi atau konteks sebelumnya melalui rangkaian neuron yang terhubung ke sel-sel memori internalnya. Nah, arsitektur dari RNN ini diterapkan dengan menggunakan framework deep learning seperti TensorFlow atau PyTorch. Nah, yang ketiga ada training model. Training model ini di mana dalam model RNN diberikan input berupa representasi numerik dan kalimat. Nah, seperti proses pelatihan yang dilakukan dengan meminimalkan fungsi loss atau kerugian, seperti cross entropy loss atau antara output prediksi model dan label yang sebenarnya. Nah, gradient descent atau algoritma backpropagation digunakan untuk mengoptimalkan parameter model sehingga model dapat mempelajari pola dan menghubungkan dalam data. Yang selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model ini dilatih dengan cara data dievaluasi juga atau dites digunakan untuk mengukur performa model. Nah, kalimat-kalimat dari data evaluasi diberikan ke model dan output prediksi model dibandingkan dengan label yang sebenarnya. Nah, matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score dapat digunakan untuk mengukur performa model dalam melakukan klasifikasi kalimat atau sentence classification. Nah, yang terakhir, yang kelima ada penggunaan model. Nah, penggunaan model ini dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi kalimat yang baru atau tidak dikenal. Kalimat baru yang ingin diklasifikasi diberikan ke model dan model akan menghasilkan prediksi kategori atau label yang sesuai. Nah, adapun penggunaan RNN ini sebagai classifier dalam sinteks classification memungkinkan model untuk memahami konteks dan urutan kata dalam kalimat yang dapat membantu untuk mempelajari pola dan mengklasifikasi kalimat dengan lebih baik. Adapun ilustrasi gambar dari RNN ini di mana ada kata John, ada kata loves, ada kata Mary, dan ada tanda titik. Nah, si kata Jones ini kita rubah menjadi sebuah vektor-vektor angka yang nanti bisa diproses oleh machine learning sehingga menghasilkan outputnya.
Nah, berikut adalah contoh kode untuk mengembangkan vektor-vektor kata dalam kalimat. John loves Mary dan tanda titik. Vektor gabungan NP0 dimensi vektor. Terus dimensi vektornya adalah ukuran vektor kata. Nah, for kata in kalimat vektor gabungan sama dengan v atau kata. Nah, v kata ini adalah penyematan kata untuk kata tertentu. Sedangkan vektor gabungan ini merupakan dibagi dengan len atau kalimat, ini merupakan untuk menghitung rata-rata. Yang ketiga, ada proses pembangunan model untuk mentrain data menggunakan ALEN. Nah, proses pembangunan model untuk melatih data sentence classification menggunakan ALEN NLP seperti yang dijelaskan dalam buku Real-World Natural Language Processing melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan data. Nah, persiapan data ini merupakan data kalimat dan labelnya yang disiapkan. Setiap kalimat akan memiliki label yang sesuai. Nah, data dapat berupa file teks atau format dan yang compatible dengan ALEN NLP. Nah, data kemudian dipartisi menjadi data pelatihan atau training data, data validasi atau validation data, dan yang terakhir ada data uji atau tes data. Yang kedua ada definisi model. Di mana definisi model ini kita mendefinisikan menggunakan ALEN NLP. Nah, akan ada pendefinisian model ya dalam format yang dapat dipahami oleh framework ini. Nah, model dapat terdiri dari beberapa komponen, setiap word, embedding, encoder, dan classification lainnya. Nah, misalnya Anda dapat menggunakan komponen LSTM sebagai encoder dan layer linear sebagai classifiernya. Yang ketiga ada konfigurasi eksperimen. Nah, konfigurasi ini dapat mengkonfigurasi menggunakan file configuration yang mencakup informasi tentang data, model, optimizer, dan model evaluasi yang akan digunakan dalam file konfigurasi. Nah, yang keempat ada pelatihan model. Pelatihan model ini dalam ALEN NLP akan melatih model menggunakan data pelatihan yang telah disiapkan. ALEN NLP akan mengoptimalkan parameter model-model dengan menggunakan metode optimisasi seperti stochastic gradient descent atau SGD atau Adam optimizer selama pelatihan. Matriks evaluasi seperti akurasi atau loss akun dipantau untuk melihat kemajuan pelatihan. Yang kelima ada validasi dan penyetelan model. Nah, tahap ini merupakan model yang dievaluasi menggunakan data validasi untuk memantau performa. Nah, kita bisa menyesuaikan parameter model seperti ukuran batch, learning rate, ataupun jumlah UFOC berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja model. Yang keenam ada evaluasi model. Nah, setelah pelatihan selesai, maka model yang dievaluasi menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, matriks evaluasi seperti akurasi presisi, recall, dan F1 score akan digunakan untuk mengukur performa model pada data uji. Nah, yang terakhir penggunaan model. Nah, setelah model dilatih dan dievaluasi, kita dapat menggunakan model dengan melakukan klasifikasi kalimat baru. Model dapat menerima kalimat baru dan menghasilkan prediksi label yang sesuai berdasarkan pembelajaran dari data pelatihan. Nah, pada buku Real-World Natural Language Processing dapat ditemukan detail lebih lanjut tentang langkah-langkah dan contoh implementasi menggunakan ALEN NLP dalam membangun model untuk sentence classification. Nah, di sini merupakan ilustrasi dari proses membangun model untuk mentrain data menggunakan ALEN. Pertama ada training model, ada train dan machine learning algoritma, bisa menggunakan algoritma, terus modelnya apa. Nah, di sini ada input data, machine learning, terus ke prediksi, ke evaluasi, terus
si training data, ada train the machine learning, hingga dibentuk model. Nah, yang keempat ada membuat sistem deteksi bahasa. Nah, membuat sistem deteksi bahasa melibatkan proses untuk mengklasifikasi teks atau kalimat ke dalam berbagai bahasa yang mungkin ada. Alur penjelasan umum dalam pembuatan sistem deteksi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan data, yang kedua pembentukan model, yang ketiga preprocessing data, yang keempat pembentukan fitur, yang kelima pembentukan model klasifikasi, yang keenam pelatihan model, yang keenam evaluasi model, dan yang terakhir penyetelan dan peningkatan model. Nah, setelah melalui langkah-langkah tersebut, sistem deteksi bahasa dapat digunakan untuk memprediksi bahasa dari teks baru yang dimasukkan. Nah, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus deteksi bahasa mungkin tidak sempurna dan tergantung pada kualitas data yang kompleksitas variasi bahasa yang dihadapi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam evaluasi tahap akhir mata kuliah Natural Language Processing. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.